Hai guys, aku balik lagi nih buat nge-review film animasi. Kali ini animasi terbaru yang baru tayang 2021, Encanto. Film Encanto ini berpusat pada satu keluarga ajaib yang dikenal dengan nama The Madrigal. Mereka tinggal dalam satu rumah yang berada di sebuah kota bernama Encanto yang terletak di pegunungan Kolombia. Seluruh anggota keluarga ini memiliki kemampuan spesial. Film ini diawali memperlihatkan gadis kecil bernama Mirabel sedang diceritakan oleh neneknya mengenai leluhur mereka yang mendapatkan karunia atau keajaiban. Semua itu berasal dari lilin abadi mereka yang selalu menyala. Flashback saat neneknya masih muda. Dia ini memiliki seorang suami. Mereka terpaksa mencari tempat tinggal baru karena ancaman selalu mengejar. Namun suaminya menghilang hingga lilin mengubah kehidupan si nenek untuk mendapatkan tempat aman dan bahkan menciptakan pondok hidup untuk ia tinggal bersama anak-anaknya. Lalu, anak-anaknya yang tumbuh remaja mendapatkan berbagai karunia yang dapat menolong orang. Pada malam itu, Mirabel akan mendapatkan salah satu karunianya dari keluarga Madrigal. Ia pun tidak sabar akan mendapatkan karunia seperti apa. Hingga Mirabel tumbuh dewasa, ia sangat senang menjadi keluarga Madrigal dan ia selalu membantu pekerjaan yang ada di pondok. Beberapa anak di desanya menanyakan karunia keluarga mereka dan Mirabel pun memperkenalkan satu persatu keluarganya. Dari kakaknya bernama Isabella memiliki kekuatan bunga. Luisa memiliki kekuatan kekar yang mampu mengangkat apapun. Kemudian bibinya memiliki kekuatan pengendali cuaca. Bahkan ibu Mirabel bisa menyembuhkan berbagai luka dengan kuenya. Lalu keponakannya yang selalu bisa berubah wujud. Terakhir, sepupu wanitanya bernama Dolores, memiliki kekuatan mendengar apapun dengan sangat jauh. Namun sayangnya, dari keluarga Madrigal, hanya Mirabel saja yang tidak mendapatkan kekuatan. Scene berubah ketika keluarga Madrigal sedang bersiap-siap untuk tradisinya. Karena keponakan mereka bernama Antonio akan mendapatkan karunia juga. Terlihat Isabel tidak begitu dekat dengan Mirabel. Mirabel pun datang ke dapur bertemu ibunya serta ayahnya yang terkena sengatan lebah, diberikan kue hingga lukanya sembuh. Mirabel mencoba ikut membantu pekerjaan keluarganya, tapi datanglah neneknya untuk menyuruh Mirabel tidak melakukan apapun. Mirabel kembali ke kamarnya, dan ternyata ponakannya si Antonio bersembunyi karena sangat gugup akan ikut tradisi keluarganya. Mirabel ini mencoba menenangkannya dan bahkan memotivasi Antonio bahwa ia bisa melewati semua hal tersebut. Antonio bahkan mendapatkan hadiah boneka dari Mirabel. Malam harinya, tradisi mereka pun dimulai. Semua orang dari desa datang untuk menyaksikannya. Pondok juga menyambut mereka dengan ramah. Semua keluarga Madrigal menyemangati Antonio. Ia pun berdiri di hadapan semua orang. Dan terlihat Antonio sangat takut dan meminta Mirabel menemaninya. Ia pun mengantarkan Antonio ke pintu miliknya. Mirabel terbayang-bayang ingatan dirinya saat kecil. Yang tidak dapat mendapatkan pintu membuat neneknya kecewa. Antonio mencoba memegang gagang pintu hingga datang burung di sana. Ia pun memanggil semua hewan mendatangi Antonio yang ternyata ia mendapatkan karunia bisa berbicara dengan semua hewan.
Antonio sangat senang dengan kamarnya yang begitu luas dan terlihat alami. Semua keluarga Madrigal senang atas keberhasilan Antonio, tapi tidak dengan Mirabel. Ia sangat ingin seperti keluarganya yang memiliki berbagai macam karunia. Karena bertahun-tahun ia menunggu, tapi tidak pernah mendapatkan karunia satupun. Lalu tidak sengaja Mirabel melihat salah satu genteng terjatuh dan pecah. Mirabel bahkan melihat seluruh bangunan di Pondok Madrigal retak hingga sampai ke lilin abadi. Dirinya langsung memberitahu ke semua orang yang sedang berpesta. Tapi saat melihat kembali, tidak ada yang retak satupun di sana. Neneknya sangat marah kepada Mirabel dan kembali melanjutkan pestanya. Di kamar, Mirabel terus memikirkan kejadian yang telah dialaminya. Ia mencoba menyelinap ke kamar neneknya untuk melihat lilin abadi tersebut. Mirabel mendengar keluhan neneknya yang ternyata neneknya tahu bahwa karunia mereka mulai melemah. Mirabel pun memutuskan untuk mencoba menyelamatkan keluarganya. Keesokan paginya, Mirabel menanyakan Dolores tentang karunia yang melemah, tapi ternyata itu Camilo yang sedang menyamar. Dolores asli memberitahu bahwa Luisa kemarin malam merasa ketakutan. Scene berubah ketika keluarga mereka akan makan pagi. Mirabel mencoba mendekati Luisa, tapi neneknya menyuruh Mirabel pindah di dekatnya. Neneknya juga memberitahu bahwa Isabella akan dilamar oleh pria bernama Mariano yang membuatnya begitu sangat senang. Setelah selesai makan, Mirabel mencoba mengejar Luisa yang sedang membantu pekerjaan di desanya. Luisa mencoba menghindar dari pertanyaan Mirabel. Hingga akhirnya dia ini terpaksa jujur bahwa walaupun Luisa sangat kuat dan selalu membantu pekerjaan desa, Luisa ingin sekali mendapatkan waktu untuk bersantai. Serta Luisa memberitahu saat Mirabel melihat retakan tiba-tiba kekuatannya melemah. Mirabel pun bingung atas ucapan Luisa. Luisa menyuruh Mirabel untuk melihat langsung di kamar Paman Bruno karena dia memiliki karunia melihat masa depan. Mirabel pun mencoba menyelinap masuk ke dalam kamar Bruno, tapi ternyata di kamarnya sangat hening. Hanya ada pasir dan juga tebing. Mengetahui Paman Bruno sudah pergi dari rumah begitu lama, Mirabel mencoba menaiki tebing tersebut. Tapi sampai di ujung tangga, justru jalannya terputus hingga ia berusaha melompat menggunakan tali. Mirabel pun memasuki bangunan di sana yang terlihat sangat kuno. Tapi tiba-tiba pintu terkunci dan Mirabel melihat beberapa cahaya biru di dalam pasir. Cahaya itu berasal dari pecahan kaca. Mirabel mencoba menyatukannya. Tapi dia amat terkejut karena di dalam kaca terlihat sosok dirinya. Bangunan di sana mulai rubuh dan Mirabel mengambil semua kaca serta berhasil kabur dari sana. Ia pun keluar dari kamar Bruno dan menabrak neneknya. Tiba-tiba Luisa muncul dalam keadaan menangis. Ternyata kekuatan dirinya telah menghilang. Mirabel pun semakin penasaran mengapa ia muncul di penglihatan masa depan Bruno. Kemudian datang bibinya pengendali cuaca. Mirabel mencoba menanyakan perihal Bruno kepadanya, tapi ia berusaha menolak dan datang suaminya ke sana menceritakan tentang Bruno. Mereka pun menjelaskan bahwa Bruno selalu bisa melihat masa depan yang buruk, termasuk pernikahan mereka berdua. Semua orang juga mendapatkan masa depannya yang buruk.
told me that the life of my dreams would be on his way. Told me that the man of my dreams. I really need to know about Bruno. Give me the truth and the whole truth, Bruno. Mengetahui hal tersebut membuat Mirabel semakin penasaran masa depan apa yang terjadi pada dirinya. Ia pun mencoba menata pecahan kaca hingga sadar bahwa masa depan Mirabel bisa menghancurkan rumah mereka. Lalu datang ayahnya ke sana dan terkejut melihat Mirabel mengambil barang milik Bruno di kamarnya. Mendengar Mirabel akan menghancurkan rumah, mereka berdua berusaha menyembunyikan rahasia tersebut. Tapi sayangnya, obrolan mereka terdengar oleh Dolores. Makan malam pun tiba. Isabel mulai dijodohkan oleh Mariano. Lalu, Mirabel selalu mengawasi Dolores agar tidak bercerita ke siapapun. Saat pandangannya terlepas, Dolores langsung menceritakan ke saudaranya. Lama-kelamaan, orang-orang pun tahu akan rahasia Mirabel. Ia pun menyuruh mempercepat lamaran Isabella. Kemudian retakan-retakan mulai terjadi. Ini membuat Mirabel berusaha menutupinya. Tempat makan pun menjadi kacau, hingga neneknya mengetahui kebenaran Mirabel. Lamaran Isabella akhirnya gagal karena ulah Mirabel. Ia mencoba menjelaskan, tapi Mirabel melihat para tikus membawa pecahan kaca di sana. Mirabel mencoba mengikutinya dan terkejut melihat tempat rahasia di dalam rumahnya. Mirabel pun tidak sengaja melihat paman Bruno ada di sana. Ia mencoba mengejar, hingga tidak sengaja dia pun jatuh. Bruno mencoba menyelamatkannya, tapi ternyata lubang itu sangat pendek. Mirabel terkejut, paman Bruno selama ini tidak kabur dan hanya bersembunyi di bayang-bayang rumahnya. Di sana paman Bruno hanya hidup sendiri dan ditemani oleh berbagai tikus peliharaannya. Mirabel tahu bahwa paman Bruno masih sangat menyayangi keluarganya, walaupun dia tidak pernah bisa membantu mereka dengan karunia-Nya yang hanya bisa melihat masa depan yang buruk. Mirabel mencoba memohon untuk mengetahui kebenaran masa depannya yang bisa menghancurkan rumah mereka. Tapi paman Bruno tidak mengetahuinya dengan jelas. Karena mungkin saja Mirabel tidak menghancurkan rumah itu. Hingga akhirnya Bruno menyuruh Mirabel untuk tidak mempercayainya. Tapi dengan rasa penasaran, membuat Mirabel menyuruh paman Bruno melihat masa depannya lebih jauh lagi. Awalnya paman Bruno ini menolak, tapi datang Antonio mendengar mereka melalui hewannya. Ia ingin sekali membantu. Mereka pun memulai melihat masa depan di tempat Antonio serta Mirabel ikut bersamanya. Bruno mencoba memulai mantranya hingga awan menjadi gelap. Angin pun semakin kencang dan pasir pun mengelilingi mereka. Mirabel masih melihat masa depan yang sama. Hingga tidak sengaja dia ini melihat kupu-kupu. Paman Bruno pun melihat Mirabel berpelukan bersama seseorang untuk lilin abadi kembali menyala. Dan ternyata orang yang dipelukannya adalah Isabella. Ternyata untuk melepas kutukan Mirabel, ia hanya perlu memeluk kakaknya sendiri. Mirabel pun tidak ingin melakukan hal itu, tapi paman Bruno mencoba meyakinkannya untuk bisa menjaga keluarga mereka.
Paman Bruno pun kembali ke persembunyiannya. Mirabel memasuki kamar Isabella. Ia mencoba memperbaiki hubungan mereka karena lamaran dirinya gagal akibat Mirabel sendiri. Mirabel mencoba memberikan pelukan untuk menenangkan Isabella, tapi Isabella ini menyuruhnya meminta maaf dan mengusirnya. Mereka pun saling berdebat. Hingga akhirnya Isabella memunculkan pohon kaktus. Dirinya merasa kagum dengan kekuatannya yang semakin kuat. Kesenangan Isabella mendapat kekuatan yang semakin meningkat membuatnya tidak terkendali. Isabella pun menikmati harinya dengan senang bersama Mirabel hingga hubungan mereka kembali dekat. Isabella dan Mirabel pun berpelukan, membuat retakan di rumahnya mulai menghilang. Setelah itu, datang sang nenek memarahi mereka berdua. Ia marah atas kekacauan yang dibuat mereka. Mirabel mencoba meyakinkannya bahwa ia berusaha menyelamatkan keluarga mereka. Tapi neneknya tidak memperdulikan hal itu. Dan justru memarahinya karena semua tindakan Mirabel membuat seluruh keluarganya terkena masalah. Hubungan Mirabel bersama neneknya pun semakin jauh. Hingga akhirnya retakan kembali terjadi. Mirabel bersama keluarganya berusaha melindungi lilin abadi. Dan rumah mereka perlahan-lahan hancur akibat retakan. Bahkan retakan itu bisa membelah sebuah gunung. Lilin abadi kini telah mati. Keluarga Madrigal pun terpukul akibat rumahnya hancur. Tapi tiba-tiba Mirabel menghilang dan di sana membuat semua orang khawatir. Esoknya, keluarga Madrigal masih mencari Mirabel. Melihat Mirabel sedang sedih di pinggir sungai, lalu datang neneknya ke sana. Mirabel meminta maaf atas kejadian yang menimpa mereka. Neneknya mencoba menghibur Mirabel dengan cerita masa lalunya. Saat ia muda, neneknya bertemu dengan seorang pria yang baik. Mereka pun mulai dekat dan saling tumbuh rasa cinta. Hingga akhirnya neneknya ini menikah dan memiliki anak. Namun mereka dikejar oleh penjahat dan suaminya mengorbankan dirinya hingga lilin abadi pun muncul. Bertahun-tahun keluarga mereka dilindungi oleh sebuah karunia yang membuat neneknya selalu takut kehilangan keluarga yang lain. Karena takutnya itu perlahan mulai menghancurkan hubungan dirinya bersama keluarganya. Neneknya pun sadar bahwa semua kekacauan itu bukan dari Mirabella, melainkan dari neneknya sendiri. Mirabel pun tahu bahwa neneknya selama ini telah menanggung beban besar sendirian. Dan Mirabel pun ingin membantu menanggung bebannya bersama-sama seperti yang lainnya. Mereka masih bisa memperbaiki semua itu hingga akhirnya hubungan mereka kembali dekat. Paman Bruno pun datang ke sana, membuat neneknya senang telah bisa melihatnya kembali. Mereka bersama-sama kembali pulang ke rumah dan disambut oleh keluarganya. Mirabel mencoba meyakinkan mereka bahwa tanpa ada karunia, keluarga mereka akan tetap bersama dan mulai membangun rumah bersama-sama. Mereka juga senang karena Paman Bruno telah kembali. Lalu datang seluruh warga desa yang ingin ikut membantu membangun rumah mereka. Semua warga senang membantu
Karena selama ini keluarga Madrigal telah banyak membantu mereka. Hubungan Mirabel bersama saudara-saudaranya semakin dekat. Kini Dolores akhirnya menemukan cinta sejatinya. Rumah keluarga Madrigal pun akhirnya selesai dan mereka menyuruh Mirabel memasang gagang pintu untuk mereka. Saat dipasang, seketika rumahnya kembali seperti semula. Film ini diakhiri dengan semua kekuatan keluarga Madrigal yang telah kembali dan mereka bisa menikmati harinya dengan sesuai keinginannya, serta keluarga Madrigal pun berfoto bersama sebagai sebuah kenang-kenangan. Film ini pun selesai.